Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati dari Universitas Siber Asia. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus manajemen risiko dengan judul analisis manajemen risiko pada PT Sun Prima Nusantara Finance. Beberapa topik pembahasan kali ini yaitu overview kasus, sumber resiko, cara mendeteksi, dan cara pencegahan dari manajemen resiko. PT Sun Prima Nusantara Finance merupakan perusahaan multifinance dan anak dari perusahaan bisnis grup Columbia. Perusahaan bisnis grup Columbia merupakan perusahaan retail yang menjual perabotan rumah tangga seperti elektronik dan furnitur. Dengan penjualannya bisa menggunakan secara tunai ataupun dengan kredit. PT Sun Prima Nusantara Finance merupakan partner bisnis dari perusahaan Columbia yang memfasilitasi kredit atau angsuran pada customer retail Columbia yang ada di Indonesia. Pada usahanya, PT Sun Prima Nusantara Finance pembiayaannya berasal dari pinjaman melalui bank. Selanjutnya adalah overview dari kasus. Kasus ini bermula dari kegagalan bayar oleh PT Sun Prima Nusantara Finance. Akhirnya, PT Sun Prima Nusantara Finance menerbitkan medium term note atau yang biasa kita kenal sebagai obligasi. Medium term note ini dilabeli nilai A oleh Pevindo atau Pemerikat Efek Indonesia. Namun pada tahun 2018 turun drastis menjadi selective default atau gagal bayar, dan total kerugian atau kewajiban dan bunganya mencapai 6,75 miliar rupiah. Menurut Konsorsium Sentral Efek Indonesia, nilai MTN secara keseluruhan mencapai 1,8 triliun rupiah. PT Sun Prima Nusantara Finance juga kesulitan dalam membayar utangnya kepada para kreditur. Para krediturnya yaitu para beberapa bank seperti Bank Mandiri yang menyalurkan dana kepada PT Sun Prima Nusantara Finance sebesar 1,4 triliun rupiah. Lalu pada Bank BCA mencapai 200 miliar rupiah. Akhirnya pada pertengahan 2018, Otoritas Jasa Keuangan membekukan seluruh kegiatan usaha dari PT Sun Prima Nusantara Finance. Kemudian kepolisian menetapkan 8 orang tersangka pada kasus ini. Beberapa diantaranya yaitu Direktur Utama dan pendiri Columbia Group. Bank Mandiri juga akan memidanakan kantor akuntan publik yaitu DOLT Indonesia karena diduga kantor akuntan publik tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu tidak melakukan audit laporan keuangan pada Sun Prima Nusantara Finance. PT Sun Prima Nusantara Finance diduga melakukan manipulasi data laporan keuangan. Sumber resiko yang pertama adalah sekarang konsumen beralih menjadi lebih memilih berbelanja secara online atau melalui marketplace karena dianggap efektif dan efisien dibanding harus berbelanja di toko. Akhirnya ini berdampak pada perusahaan Sun Prima Nusantara Finance yang kehilangan konsumennya dan menurunnya pendapatan. Dari ini imbasnya adalah perusahaan Sun Prima Nusantara Finance ini kesulitan untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Yang kedua, laporan keuangan Sun Prima Nusantara Finance ternyata tidak diaudit oleh kantor akuntan publik DOLT Indonesia, dan laporan keuangan Sun Prima Nusantara Finance ternyata dilakukan manipulasi data dengan membuat piutang secara fiktif untuk digunakan sebagai jaminan peminjaman utang kepada kreditur.
Selanjutnya adalah cara mendeteksi kecurangan, yaitu yang pertama adalah auditor internal sangat diperlukan. Audit internal sebagai pengawas kebijakan maupun sebagai prosedur perusahaan. Jika perusahaan terdeteksi adanya kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan, sebaiknya auditor mencegah dan memberikan solusi yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai pihak kreditor harus memeriksa laporan keuangan sebelum memberikan pinjaman dengan menganalisis laporan keuangan baik laba rugi, neraca, laporan arus kas dengan memberikan persentase pada laporan tersebut. Juga membandingkan laporan keuangan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada manajemen perusahaan. Pada kasus penggelapan dana pasti adanya campur tangan oleh manajemen perusahaan. Maka perlu dilakukan penyelidikan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan atau tidak. Yang keempat, auditor dari pihak-pihak yang dalam kepentingan harus memperhatikan keluhan dari konsumen, melakukan pengecekan baik melalui website atau media sosial perusahaan jika memang ditemukan adanya kecurigaan. Cara pencegahan yang pertama adalah investor wajib membaca laporan keuangan pada periode berjalan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya sebelum laporan keuangan dilaporkan pada Maret periode tersebut. Hal ini untuk mencegah adanya gagal bayar. Yang kedua adalah otoritas jasa keuangan diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin bagi multifinance dalam menerbitkan surat utang. OJK harus memperhatikan kompetensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar, dan kualitas manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah para kreditur juga harus selektif dalam menyalurkan dana kepada para krediturnya. Kreditur harus melakukan inspeksi lapangan dengan mengecek perkembangan perusahaan sebelum memberikan dana usaha. Apakah perusahaan tersebut jujur dan aman dalam menjalankan usahanya. Yang keempat adalah auditor dan kantor akuntan publik harus hati-hati dalam memberikan opini audit agar tidak memberikan opini yang tidak jujur yang akan berdampak kepada kecurangan dan kerugian pada pihak lain. Yang kelima, pelaku bisnis harus menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan kecurangan atau kerugian kepada pihak lain. Sekian pembahasan mengenai manajemen resiko pada Sun Prima Nusantara Finance ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.